Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Putri Utami. Di sini saya menjadi host dari Kerajaan Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalfa Atakila Azhar sebagai narasumber pertama dari Kerajaan Ternate. Dan saya Elviana Priska Noviana Sari sebagai narasumber kedua. Siapkan handsetmu dan cemilanmu. Mari kita mendengarkan tentang sejarah Kerajaan Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Pertama-tama, bolehkah kalian menjelaskan di mana letak dan siapa pendiri Kerajaan Ternate? Baik, akan saya jawab. Kerajaan Ternate terletak di Pulau Ternate, Maluku Utara, dengan ibu kotanya berada di wilayah Sampalu. Kerajaan ini didirikan oleh Baab Masyhur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Wah, benar sekali. Letak wilayah yang strategis berada di jalur perdagangan antar pulau membuat posisi Kerajaan Ternate sangat strategis, sehingga sejak awal berdirinya sudah menjadi tempat persinggahan para pedagang. Kapan masa kejayaan Kerajaan Ternate dan siapa pemimpin pada pemerintahan saat itu? Baik, saya jawab. Masa kejayaan Kerajaan Ternate terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah yang memerintah pada tahun 1570 Masehi sampai 1583 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kekuasaan kerajaan ini sangat luas, bahkan menjangkau wilayah Filipina bagian selatan. Benar sekali. Selain memperluas wilayah kekuasaan, Sultan Ba'abullah juga berperan besar dalam menyebarkan agama Islam. Sampai sekarang, pengaruh penyebaran agama yang beliau lakukan masih terasa, terutama di wilayah yang pernah dikuasainya. Apa yang menjadi andalan perekonomian Kerajaan Ternate hingga menjadi kerajaan yang makmur? Baik, akan saya jawab. Perekonomian Kerajaan Ternate bertumpu pada kegiatan perdagangan. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala. Kedua hasil bumi ini sangat laris, sangat dicari oleh pedagang dari berbagai daerah, bahkan oleh bangsa-bangsa Eropa. Tidak hanya itu, pengaturan sistem pelabuhan dan jalur perdagangan yang dilakukan oleh penguasa kerajaan juga berjalan dengan rapi dan teratur. Hal ini membuat kegiatan jual beli berjalan lancar dan menjadikan Kerajaan Ternate sebagai pusat perdagangan yang penting di wilayah timur Nusantara. Bagaimana hubungan Kerajaan Ternate dan bangsa asing yang datang dari Nusantara? Baik, pada awalnya Kerajaan Ternate pernah bersekutu dengan bangsa Portugis. Namun hubungan berubah menjadi buruk karena bangsa asing tersebut bersikap sewenang-wenang dan ingin menguasai sumber daya alam serta jalur perdagangan. Bahkan membunuh terhadap Sultan Hairun, memicu perlawanan besar dari rakyat dan penguasa Ternate. Benar sekali. Setelah Portugis, kemudian datanglah bangsa Belanda yang berhasil menguasai wilayah ini. Sikap Belanda yang lebih sewenang-wenang membuat rakyat dan penguasa terus melakukan pengawasan. Bahkan pada pemerintahan Sultan Nuku dari Tidore, kegiatan Ternate dan Tidore akhirnya bersatu untuk melawan kekuasaan Belanda. Sumber sejarah Kerajaan Ternate yang masih bisa dilihat dan bisa dikunjungi. Baik, akan saya jawab. Ada beberapa peninggalan yang masih terawat dengan baik. Salah satunya adalah Istana Sultan Ternate. Meskipun saat ini sudah banyak bagian yang menjadi reruntuhan, bangunan ini masih berdiri kokoh, dibangun di atas bukit menghadap laut dengan gaya arsitektur perpaduan budaya lokal dan Tiongkok. Tempat ini kini telah ditetapkan sebagai cagar budaya.
Dan selain itu, ada juga makam Sultan Baabullah yang menjadi tempat ziarah dan penghormatan mengingat jasa-jasa besar beliau bagi kerajaan dan penyebaran agama. Tidak ketinggalan ada pula Benteng Torre yang dibangun pada masa pendudukan Portugis yang menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Ternate melawan penjajah. Oke, terima kasih kalian berdua yang sudah menjelaskan tentang kerajaan Ternate. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas motivasi dan masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.